Halo sob, selamat datang di dunia film. Di video kali ini, aku mau nyeritain ke kalian sebuah alur film Jepang yang judulnya Survival Family. Film ini diproduksi pada tahun 2016 dan disutradarai oleh Shinobu Yaguchi. Film ini memiliki genre drama dan sci-fi yang menceritakan tentang sebuah keluarga yang bertahan hidup di kala terjadinya pemadaman listrik berkelanjutan. Akibat tidak adanya listrik sama sekali, membuat semua komponen kehidupan menjadi terganggu, baik itu di bidang perekonomian, pendidikan, teknologi, ataupun yang lainnya. Penasaran bagaimana kisahnya? Oke, mari kita dengarkan. Keluarga Yoshiyuki Suzuki adalah keluarga kecil yang tinggal di sebuah apartemen di pusat kota Tokyo. Yoshiyuki memiliki seorang istri bernama Mitsue dan dua orang anak yaitu Kenji dan Yui. Mereka hidup harmonis, rukun dan damai. Yoshiyuki bekerja di sebuah kantor dan istrinya Mitsue bertanggung jawab mengurus semua pekerjaan rumah. Sedangkan Kenji dan Yui masih dalam masa pendidikan yang tiap harinya disibukkan dengan banyak tugas. Masing-masing anggota keluarga Yoshiyuki memiliki kesibukan tersendiri. Kadang-kadang mereka saling acuh tak acuh satu sama lainnya. Suatu pagi Yoshiyuki bangun dari tidurnya. Dia membuka mata melihat ke arah jendela. Setelah itu dia begitu kaget setelah tahu bahwa dia bangun kesiangan. Dia menggoyang-goyangkan jam tersebut dan ternyata jam itu tidak berfungsi sehingga alarm tidak berbunyi. Yoshiyuki lantas bergegas. Dia mulai mengganti pakaiannya dengan seragam kantor dengan buru-buru. Selagi dia merapikan baju, dia berjalan keluar dari kamarnya. Lalu ia berpapasan dengan Mitsue yang sedang mencari sesuatu di dalam kulkas dan kemudian bertanya, "Hei, jam berapa sekarang?" Dan istrinya menjawab, "Aku gak tahu karena mati lampu." Karena percakapan sekaligus adanya suara bising barang-barang yang saling berbenturan menyebabkan Yui dan Kenji pun ikut bangun. Setelah tahu sedang mati lampu, Yui langsung mencari di mana keberadaan HP-nya. Sampai tak lama kemudian dia menjumpai di bawah bantal dan setelah dicek ternyata HP-nya mati. Bukan hanya Yui, Kenji pun berusaha mencari alat penerangan. Dia mencoba mencari sesuatu yang bisa dipakai agar ruangan tidak terlalu gelap. Beberapa saat berlalu, dia pun sampai di kamarnya. Kenji berhasil menemukan sebuah senter, tapi sayangnya ketika dia menghidupkan senter itu, ternyata senter itu juga mati. Sebelum berangkat kerja, Yoshiyuki menanyakan tentang sarapan kepada Mitsue dan dia menjawab bahwa dia tidak bisa masak dikarenakan kompor yang tidak dapat menyala. Karena beberapa alasan tersebut, sebagai kepala keluarga, Yoshiyuki mengambil keputusan untuk menelepon bantuan pada petugas bersangkutan dan dia pun lupa bahwa telepon juga memerlukan listrik. Yoshiyuki lalu memilih untuk pergi bersama kedua anak-anaknya. Sesampainya di depan elevator, mereka melihat banyak sekali kerumunan penghuni apartemen lain yang sedang menunggu elevator nyala. Namun setelah ditunggu tetap saja tidak ada jalan lain. Akhirnya mereka pun terpaksa harus turun melalui tangga. Detik demi detik pun berputar. Yoshiyuki mempercepat langkahnya. Melihat waktu yang sudah semakin mepet, dia berjalan tergesa-gesa menuju stasiun. Namun sayangnya ketika baru saja tiba di sana, petugas KRL mengumumkan bahwa kereta tidak bisa beroperasi. Berbeda dengannya, Kenji sedikit lebih beruntung. Dia membawa sepeda dan bisa berangkat ke kampus seperti biasa. Sesampainya di tempat kerja, Yoshiyuki kembali mendapat kendala. Pintu masuk otomatis yang akan dilewatinya masih tertutup rapat. Beberapa rekan dan atasannya pun masih berkumpul di sana. Tidak mau menunggu lebih lama, dua orang pekerja mengambil inisiatif untuk menghancurkan pintu tersebut. Setelah itu, mereka semua masuk meski harus menginjak serpihan kaca dan beraktivitas di ruangan yang gelap. Di lain tempat, karena kondisi yang seperti ini membuat guru Yui tidak bisa datang ke sekolah, sehingga mereka pun dibiarkan untuk belajar sendiri. Di tempat lain pula, Mitsue pergi berbelanja ke pasar untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Di sana orang-orang mengantri begitu panjang. Seseorang ingin membayar dengan kartu kredit, tapi tidak ada mesin yang hidup. Pembayaran pun mesti dilakukan secara tunai. Kembali ke kantor, Yoshiyuki dan rekan kerjanya tidak bisa bekerja sama sekali dikarenakan komputer dan seluruh alat elektronik yang lainnya tidak dapat berfungsi. Mereka semua hanya bisa mengeluh dan berharap agar listriknya segera nyala. Akan tetapi, setelah melihat hari yang sudah semakin sore dan waktu kerja yang sudah tidak efektif, atasan Yoshiyuki meminta semua karyawannya untuk pulang sebelum matahari terbenam. Mendengar perintah bos yang seakan menyia-nyiakan usaha dan waktunya, membuat Yoshiyuki begitu kesal dan kecewa. Dia pun langsung memprotes keras, akan tetapi dia sendiri sadar bahwa tidak ada yang bisa dia lakukan.
Malam pun tiba. Seluruh keluarga Yoshiyuki kembali pulang. Diterangi seberkas cahaya lilin, mereka berkumpul dan menyantap hidangan makan malam bersama-sama. Kenji yang sudah selesai makan merasa ingin ke toilet, tapi kloset tidak bisa dipakai. Makanya dia mengambil segair ayung dari bak. Sedangkan Yoshiyuki tetap mengerjakan pekerjaan di rumah sebisa mungkin. 2 hari pun berlalu, pemandangan mereka mengerikan nampak di wastafel. Cucian piring kotor menumpuk sebab air keran tidak keluar. Yoshiyuki kemudian pergi ke kantor. Tadi sangka bosnya menginstruksikannya untuk kembali dan meliburkan semua karyawannya sampai titik terang. Di perjalanan pulang, dia kembali bertemu bosnya yang sudah membawa barang bawaan setas penuh lalu berkata, "Kau mau kemana?" Si bos menjawab, "Saya dan keluarga ingin ke gunung untuk mencari sumber air." Setelah itu Yoshiyuki melanjutkan perjalanannya untuk pulang. Saat dia sampai di tempat parkir, ternyata sepeda yang baru saja dibelinya kemarin sedang berusaha dicuri oleh seseorang pencuri. Pencuri itu pun gagal dan lari menjauh darinya. Sementara itu sehabis kuliah, Kenji berniat mampir ke rumahnya Nakamura, teman sekuliahan yang disukainya. Dia mengayuh sepeda dengan santai. Di jalan, dia tak sengaja melihat Nakamura dan keluarganya membawa barang bawaan yang cukup banyak dalam koper. Sebab sangat penasaran, dia terus mengamati dari kejauhan sembari bersembunyi di belakang mobil. Di tempat lain, Mitsue pergi ke suatu tempat dengan membawa sebuah galon kecil. Dia beserta masyarakat sekitar menemui perusahaan air dan hendak meminta air untuk dipergunakan dalam kehidupan sehari-hari. Setelah menunggu cukup lama, pengelola perusahaan itu datang lalu mengatakan suatu hal yang tidak diharapkan. Diumumkan olehnya bahwa semua pompa air mati sehingga air tidak bisa diberikan. Dia pun menyarankan untuk mengambil ke tempat lain secara manual. Hal itu membuat orang-orang di sana marah dan kecewa karena telah menunggu terlalu lama tanpa adanya hasil. Kembali ke Yoshiyuki. Sebelum dia sampai di apartemennya, dia ingin mengambil sejumlah uang dari ATM. Namun sebelum itu dia ingin memastikan terlebih dahulu sepedanya agar tidak dicuri lagi. Dia kali memasang rantai dan mengikat sepedanya itu pada sebuah tiang. Keadaan ATM saat itu cukup ramai, banyak sekali orang yang ingin menarik uang. Lebih mirisnya lagi, petugas ATM di sana mengumumkan kalau batas pengambilan uang hanya bisa dilakukan sampai 100.000 yen. Sontak orang-orang saling menyerobot satu sama lain dan rebutan agar tetap bisa kebagian mencairkan uang. Seperti pembatah mengatakan, sudah jatuh tertimpa tangga pula. Ungkapan itu pun harus dialami Yoshiyuki. Nasib malang terus-menerus menghampirinya. Yoshiyuki yang saat itu membawa dokumen pekerjaannya harus mengalami insiden yang lumayan menyedihkan. Lembaran kerjanya di kantor berterbangan dan tercecer karena masa yang sangat panik. Orang-orang saling mendorong satu sama lain tanpa peduli di sekitarnya. Lebih apesnya lagi, tubuh Yoshiyuki terinjak-injak karena berusaha mengumpulkan kembali dokumennya dari kerumunan. Sehingga pada akhirnya kecelakaan pun tidak bisa dihindarkan. Dia mendapat luka di hidungnya, darah keluar dari hidungnya. Dia menghela napas, lalu memisahkan diri ke tempat yang aman. Beberapa hari telah berlalu, keadaan pun semakin mengkhawatirkan. Pusat perbelanjaan ditutup, sekolah diliburkan, dan seluruh pekerjaan kantoran pun diberhentikan. Selain itu, jalan pun begitu kotor dan tak terawat dengan baik. Tepat pada hari ketujuh, seluruh penghuni apartemen berkumpul untuk mendiskusikan masalah itu, termasuk juga keluarga Yoshiyuki. Dirasa sudah tidak nyaman, para penghuni apartemen mulai komplain ke pengelolanya, tapi pengelola apartemen itu berusaha meyakinkan bahwa mereka telah melakukan yang terbaik untuk mereka. Di pertengahan pembicaraan, mereka tiba-tiba menyaksikan satu keluarga membawa koper-kopernya pergi dari sana, dan tak lama setelahnya rapat pun berakhir. Yoshiyuki dan Mitsue naik ke atas gedung menuju apartemennya. Mitsue lalu sedikit berbincang dengan suaminya itu. Dia penasaran kenapa Busato tidak bisa menghadiri rapat. Mereka berdua pun mampir sebentar untuk melihat Busato ke ruangannya. Tiba-tiba Yoshiyuki dan Mitsue shock melihat ada begitu banyak tamu di rumahnya, dan lebih shocknya lagi mereka menyaksikan sendiri bahwa Busato sudah meninggal dunia. Karena keadaan yang sudah semakin rumit, Yoshiyuki mempertimbangkan untuk mengajak Kenji dan Yui untuk pindah ke Kagoshima, yaitu tempat ibu mereka Mitsue dilahirkan. Yui menentang keputusan ayahnya itu. Dia merasa bahwa tempat itu tidak nyaman dan layak untuk ditinggali. Akan tetapi melihat persediaan makanan dan air minum yang sudah semakin menipis, dengan berat hati Yui menuruti keinginan ayahnya itu.
Tidak lama setelah mempersiapkan barang bawaan masing-masing, mereka pun langsung berangkat menuju ke Bandara Haneda. Disebabkan tidak adanya taksi ataupun transportasi umum yang bisa beroperasi, mau tidak mau Yoshiyuki, istri dan kedua anaknya itu pergi menggunakan sepeda. Ketika dalam perjalanan mereka menjumpai banyak orang yang meninggalkan kota itu. Ada pula penjual air yang selalu menawarkan barangnya di setiap tempat. Semakin jauh semakin mahal pula, yang awalnya cuma 1000 yen per botol hingga sampai termahal 2500 yen per botol. Akan tetapi Yoshiyuki dan keluarga tidak ingin membeli air dengan harga yang selangit. Mereka cerdik dan lebih memilih mencari di supermarket dengan anggapan akan lebih murah. Setibanya di sana, faktanya harga sebotol air itu tetap saja 2500 yen. Mitsue pun langsung bernegosiasi agar mendapatkan diskon harga yang pas agar bisa membeli banyak air untuk dijadikan bekal. Setelah berhasil menawar air dengan harga yang terjangkau, Yoshiyuki dan keluarganya makan siang sekaligus beristirahat di sebuah taman untuk memulihkan tenaganya sebelum melanjutkan kembali perjalanan. Kenji yang kala itu tidak ikut makan, dia berkeliling taman seorang diri. Saat dia sedang melihat kolam air di taman, dia melihat seseorang menangkap ikan dan menjemurnya pada seikat tali yang digeromboli lalat. Berselang beberapa detik, Yui datang ke sana untuk mencari sebuah toilet dan melihat tindakan lelaki itu. Yui benar merasa jijik, begitu pula Kenji. Tidak lama setelahnya mereka pun pergi ke toilet bersamaan. Muka Kenji langsung dipalingkan meski baru saja masuk selangkah ke dalam WC. Malah saking baunya dan kotornya toilet itu, Yui langsung lari sambil menunjukkan ekspresi mau muntah. Karena gak bisa menggunakan toilet itu, Yui pun dengan sangat terpaksa harus buang air sembarangan di dekat taman. Baru saja sampai di Bandara Haneda, Yoshiyuki sekeluarga malah harus dihadapkan dengan bentrok keras antara massa dengan polisi. Hal ini terjadi sebab adanya pembatalan penerbangan yang mendadak. Massa yang muak mulai melempari pihak keamanan dengan batu. Setelah berhasil menyelamatkan diri dari keributan, Yoshiyuki dan keluarga mencari sebuah penginapan untuk bermalam. Mereka pun menyewa sebuah kamar hotel meski harganya mahal dan tanpa ada fasilitas air. Di kegelapan malam mereka pun terlelap dalam tidurnya. Keesokan hari, Yui dan Kenji pergi mencari sesuatu ke sebuah toko. Di dalam toko, Kenji menemukan sebuah peta. Dia pun mengecek jarak dari tempatnya berada sekarang ke Kagoshima. Setelah dia membacanya dengan baik, ternyata butuh waktu beberapa bulan untuk sampai ke sana. Sementara itu, Yoshiyuki dan istrinya yang sedang mencari info sekaligus kebutuhan hidup malah mendapat musibah. Sepeda yang ditinggal Yoshiyuki sebentar tiba-tiba menghilang serta hanya menyisakan keranjangnya saja. Tak ada yang bisa diperbuat oleh mereka. Dengan pasrah, Yoshiyuki dan Mitsue mengikhlaskannya saja. Sedikit beruntung mereka menemukan sebuah kedai nasi. Kedai itu melakukan jasa pertukaran minuman atau makanan. Banyak sekali orang-orang yang tertarik untuk menukarkan barang kesayangannya seperti jam tangan Rolex, Amersati SP atau barang bermerek terkenal lainnya yang akan ditukarkan demi sekantong beras. Tapi sayang pemiliknya malah marah dan kesal jika terus ditawari dengan barang-barang yang tak bisa dikonsumsi. Setelah semua orang pergi, Yoshiyuki dan Mitsue mendekati si ibu lalu mereka ditanya olehnya. Yoshiyuki mengatakan dia ingin membeli sepeda tua ibu itu. Ibu pemilik kedai itu bertanya, apa yang kalian punya? Lalu Mitsue mengasongkan sebotol air dan 2 botol sake dari tasnya Yoshiyuki. Pertukaran pun resmi dilakukan. Walaupun sudah tua dan agak rusak, Yoshiyuki dan Mitsue tetap membelinya. Bermodalkan sebuah peta yang didapati Kenji kala itu, Yoshiyuki memimpin seluruh keluarganya untuk mencari jalan. Perjalanan pun sedikit membingungkan, akan tetapi selalu ada saja orang yang dijumpai oleh mereka. Hari pun menjelang sore, Yoshiyuki dan keluarga memutuskan untuk beristirahat kembali di sebuah taman. Di sana mereka mengobrol dengan sepasang suami istri. Kemudian Yoshiyuki menanyakan pada mereka kemana mereka akan pergi, dan mereka menjawab bahwa keduanya akan pergi ke Osaka. Dari kabar yang mereka peroleh, di Osaka diyakini tidak terjadi mati lampu. Mereka pun mendapatkan ketenangan. Sedikit terhibur dan berharap bahwa tempat yang mereka tuju pun tidak terjadi pemadaman. Karena banyaknya cairan tubuh yang terkuras membuat Kenji menjadi merasa dahaga. Ia meminum air yang dibekalnya di depan mereka.
Tak lama istri dari si lelaki melihat dan meminta sebotol air. Dia pun rela jika harus membelinya. Dengan tegas Yoshiyuki membalas permohonannya itu dan berkata, "Maaf, kami hanya bisa melakukan pertukaran dengan makanan saja dan kami hanya punya sebotol air." Menit demi menit pun berlalu, malam pun datang. Mereka berempat tidur bersama di atas sebuah kasur tipis yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Angin malam yang dingin membuat Yoshiyuki tidak kuat. Kedinginan, ia menarik selimut sehingga Kenji lah yang kedinginan. Dan tersengaja bangun, Kenji dan Yoshiyuki mendapati seseorang yang tengah menggeledah tas mereka. Mereka pun kaget, si pencuri itu pun langsung berlari kencang menuju jalan tol. Sedangkan Kenji malah kebingungan, dia blank dan gak tahu harus buat apa. Yoshiyuki pun langsung menyuruh Kenji mengambil balik airnya yang lagi dari si pencuri. Dalam kegelapan malam, Kenji mencoba mengejar si pencuri sekuat tenaga dan pada akhirnya dia dapat menemukan tempat persembunyiannya. Tadi duga ternyata air yang dicurinya itu sedang diberikan pada bayi mereka. Karena hal itu Kenji menjadi iba dan tak tega untuk merebutnya kembali, sehingga dia putuskan untuk membiarkan pencuri itu lepas. Keesokan paginya, Yoshiyuki dan keluarga kembali melanjutkan perjalanan. Mereka pun mulai mengayuh sepedanya masing-masing. Beberapa saat kemudian, mereka melihat 4 orang nenek-nenek menunggu di depan lorong jalan utama yang gelap gulita. Nenek tua itu berkata, "Saya akan mengantarmu keluar dari lorong jika berkenan memberikan seliter beras atau sebotol air." Setelah melihat lorong yang kelihatannya lurus dan nampak mudah untuk dilewati, Yui tidak menanggapi tawaran nenek-nenek itu dan mengajak mereka pun untuk langsung masuk ke dalam. Tidak semudah yang dibayangkan, Yoshiyuki dan keluarga justru tersesat dan kembali lagi untuk meminta pertolongan dari nenek itu. Setelah mampu melewati lorong, mereka pun beristirahat sejenak di tepi sungai untuk melemaskan kaki. Cuaca saat itu tidak bersahabat, hujan turun sangat deras disertai badai yang kencang, sehingga mengharuskan mereka menunda perjalanannya. Mereka pun menunggu hujan itu reda di bawah jalan flyover. Tubuh Yui secara refleks gemetar karena kedinginan, begitu juga dengan yang lainnya. Baju mereka basah kuyup sehingga hal itu membuat suhu badan mereka semakin mendingin. Semakin lama badai itu pun semakin menggila dan mampu memporak-porandakan sepeda mereka. Datang di momen yang enggak pas, Yoshiyuki malah merasa sakit perut. Dia tidak bisa menahannya lagi. Tak peduli walau badai kencang masih berlangsung, dia tetap pergi ke semak-semak untuk BAB. Setelah hujan reda, hampir seluruh barang-barang mereka hancur termasuk kacamata Mitsue yang retak. Dan terjadinya beberapa kerusakan pada sepeda mereka. Kemudian mereka pun pergi. Yui dan Kenji mencari bahan makanan di toko, sedangkan Yoshiyuki dan Mitsue bertugas menyalakan api untuk memasak dan menghangatkan tubuh. Di toko, Yui dan Kenji tidak bisa menemukan makanan meski sudah dicari kemana-mana ke sana kemari agar tidak pulang dengan tangan kosong. Kenji dan Yui membawa makanan kucing dan suplemen baterai aki. Setelah kembali dari toko, Kenji mengambil koper HP-nya untuk ditabalkan pada ban sepedanya. Sadar tidak ada manfaat, Kenji membuang HP-nya yang mati secara sembarangan. 21 hari pun telah usai. Di hari ke-22 mereka masih harus berjuang menuju Kagoshima. Hujan yang deras tidak bisa menghentikan semangat mereka. Di jalan mereka melihat ada sekelompok komunitas pesepeda yang sedang bersantai-santai sembari menikmati makanan dan minuman. Kenji lalu bertanya pada mereka bagaimana bisa mereka mendapatkan air minum. Seseorang dari mereka menjawab bahwa air itu dapat diperoleh di bawah batu merembes yang keluar. Dia menegaskan sekali lagi bahwa air itu pun bersih dan sehat sehingga layak untuk diminum. Terbukti dari beberapa lumut yang tumbuh di sekitarnya. Sedangkan seseorang perempuan dari komunitas pesepeda itu mengajak dan memberitahukan pada Mitsue dan Yui tentang bagaimana cara mereka bisa mendapat makan. Perempuan itu menunjukkan ke arah tanaman yang seperti sawi lalu mengatakan bahwa dalam keadaan darurat taman ini bisa dikonsumsi meski rasanya kurang enak, akan tetapi memiliki gizi dan tentunya bisa mengenyangkan perut yang keroncongan. Setelah memetik beberapa tumbuhan yang dimaksud, mereka melihat seseorang memegang kamera. Yui menjadi penasaran. Dia bertanya padanya, "Kamu bawa kamera? Apa itu berfungsi dengan baik?" Lalu si pria itu pun menyaut, "Ya, tentu."
Ini adalah kamera digital, jadi tidak membutuhkan energi listrik. Lalu setelahnya Yui pun memintanya untuk mengambil foto mereka. Si pria mengatakan dia tidak tahu bagaimana pasti kapan foto tersebut bisa dicetak. Kemudian mereka pun pergi bersama dengan komunitas pesepeda dan berpisah sebelum sampai di Osaka. Tak lama kemudian Yoshiyuki beserta keluarganya pun mencapai Osaka. Osaka yang sering dibicarakan oleh orang-orang dan pantas untuk ditempati ternyata tidak beda jauh dengan kondisi Tokyo. Sampah bergeletakan di jalanan dan toko-toko pun tutup. Begitu juga listrik yang masih padam. Mengetahui hal ini membuat Yui begitu tertekan. Dia sangat kesal. Pakaiannya kotor, rambutnya acak-acakan, badannya pun gatal dan disertai bau. Sebab sudah 43 hari dia belum mandi. Dia pun putus asa dan menyalahkan ayahnya sendiri. Hal demikian dirasakan oleh Mitsue dan Kenji yang ikut-ikutan menyesali keputusan ayahnya. Berjalan dari sana mereka melihat ada acara amal yang membagikan makanan secara gratis. Banyak orang-orang terlihat begitu senang menyantap hidangan yang bermacam-macam seperti kepiting, ikan, dan lain-lain. Dengan sigap Yoshiyuki dan yang lainnya ikut mengantri untuk meminta bagian. Malangnya pas giliran mereka seluruh makanan telah habis tak tersisa. Yoshiyuki pun memohon dengan sangat kepada penyelenggara acara itu agar diberikan sedikit makanan saja untuk anak-anaknya. Dia bersujud sembari menangis tanpa daya, tidak ada hal yang bisa dilakukan si penyelenggara. Dia pun pergi meninggalkan Yoshiyuki. Yoshiyuki begitu bersedih dan menangis karena kelemahannya itu. Dia berpikir bahwa dia tidak becus memberi makan untuk anak-anaknya. Beberapa tempat pun terlewati. Setelah Yoshiyuki dan yang lainnya sangat kelaparan, stok makanan mereka telah ludes dan tak punya apa-apa, mereka pun duduk di pesawahan yang kering. Saking laparnya Yoshiyuki, ulat yang tepat ada di depan matanya pun hampir disantap. Tapi sebelum itu terjadi, dia mendengar suara segerokan babi dan ternyata benar ada seekor babi di sawah. Tanpa pikir panjang, Yoshiyuki langsung memburu hewan tersebut dibantu Mitsue, Yui, dan Kenji. Setelah melalui banyak perjuangan, bahkan harus jungkir balik menahannya, namun pada akhirnya Yoshiyuki berhasil menangkap babi itu. Lalu Yoshiyuki mempersiapkan pisau di tangannya. Dia mencoba untuk menyembelih babi itu sendiri, tapi baru saja ia mencoba memenggal kepala si babi, keberaniannya malah menciut dan mengoper pisaunya ke Mitsue. Sedangkan Mitsue sadar betul dia tidak akan mampu melakukan hal itu. Jangankan memotong seekor babi, memotong daging ikan pun dia tidak bisa melakukannya. Sehingga Mitsue pun memberikan pisau tajam itu pada Kenji yang tepat berada di sampingnya. Mulanya Kenji begitu ragu, akan tetapi dia tahu bagaimanapun babi itu harus segera diurus supaya mereka cepat bisa makan. Tiba-tiba datanglah seorang pria tua. Dia berteriak, "Woi, apa yang kalian lakukan?" Si pria tua itu pun langsung mengambil pisau khususnya di dalam saku celana lalu menyembelihnya secepat kilat. Yoshiyuki dan keluarganya pun diajak mampir ke rumahnya. Di sana tersedia air dalam sumur. Mereka begitu bahagia dan meminta izin untuk meminumnya. Setelah mereka semua turun, pria yang bernama Tanaka itu menawarkan makanan sebagai imbalan karena sudah membantunya menangkap babi yang kabur dari kandangnya. Tanaka kemudian memanfaatkan keadaan mereka untuk membantu dirinya bekerja sehari-hari, dimulai menguliti, mencincang, mengasinkan, dan mengasapi babi tangkapan mereka. Pada akhirnya sekeluarga tinggal seminggu di rumah Tanaka. Kemudian mereka memang keseharian mereka memang melelahkan. Mereka harus mencari kayu bakar, mencuci pakaian, menimba air, mengurus peternakan babi, dan sebagainya. Meski demikian, itu lebih baik daripada harus kelaparan di tengah jalan. Seminggu pun telah berlalu, mereka pun berpamitan kepada Tanaka. Tanaka yang saat itu hidup seorang diri berpikir bahwa dia akan merasa kesepian jika mereka pergi. Dia pun menawarkan agar mereka tetap tinggal di sana. Akan tetapi Yoshiyuki menolak secara halus karena mereka sendiri punya tujuan. Berbekal babi asap di sepeda masing-masing, Yoshiyuki, Mitsue, Yui, dan Kenji kembali melanjutkan perjalanannya. Tak lama kemudian ketika dalam perjalanan mereka malah tersesat. Jalan yang akan dilewati buntu dan sungai besar pun menanti. Setelah dilihat dengan baik-baik, ternyata peta yang dibawa Kenji keliru sehingga lokasinya pun tidak sesuai. Kenji sungguh marah dan frustasi. Sementara Kenji putus asa, Yoshiyuki mencoba berpikir kritis dengan alat dan bahan seadanya. Dia memanfaatkan batang kayu yang ada di sana untuk dijadikan rakit.
Melihat tindakan ayahnya itu, Yui pun membantunya sesuai kemampuan. Dia mengumpulkan satu persatu botol plastik yang berserakan untuk digunakan sebagai pelampung. Langkah pertama, Yoshiyuki dan Kenji menyeberangkan Mitsue dan Yui terlebih dahulu. Setelah itu Kenji dan ayahnya kembali untuk mengambil sepeda. Saat di pertengahan sungai, nasib buruk pun menimpa mereka. Tiba-tiba turun hujan yang sangat lebat. Aliran air yang tadinya tenang menjadi mengalir kencang. Dengan sekuat tenaga, mereka membawa sepedanya ke seberang secepat mungkin. Sayangnya, semakin dekat mereka sampai di daratan, air sungai malah semakin membuas. Kenji sudah tidak kuat lagi dan memutuskan untuk menyelamatkan diri sendiri. Sementara Yoshiki menyusul Kenji, tapi sungguh sangat disayangkan usahanya tidak berhasil. Kepala Yoshiyuki tertimpa sepeda, seluruh tubuhnya tenggelam dan terbawa arus sungai. Kenji, Mitsue, dan Yui pun mencari keberadaan Yoshiyuki. Mereka mengitari panjangnya sungai yang tak terlihat ujungnya. Tak lama kemudian Kenji mendapati segenggam rambut yang lalu dia memperlihatkannya pada Yui dan Mitsue. Setelah melihat rambut itu, sontak keduanya menangis karena merasa kehilangan. Hari pun berganti dan memasuki hari ke-94. Kepergian Yoshiyuki membuat istrinya Mitsue begitu depresi. Dia seringkali terlihat melamun dan tertinggal di belakang Yui dan Kenji. Setelah melihat kondisi ibunya itu yang seperti itu, Kenji lebih memperhatikan ibunya lagi, berekspresikan wajah yang sedih. Mereka bertiga pun terus berjalan menyusuri rel kereta. Sambil berjalan, Kenji membagikan bekal yang ada di tas Mitsue. Tiba-tiba ada seekor anjing liar di belakang Yui. Entah iseng atau kasihan, Yui memberikan dagingnya itu pada anjing liar yang menghampirinya. Karena melihat tindakan adiknya yang ceroboh, Kenji melarang dan memperingatinya di kejauhan. Tak lama kemudian, masalah lain muncul. Segerombolan anjing liar datang merampas semua daging yang disimpannya di tasnya Mitsue. Anjing itu menggigit dan membantingkan tas yang digendong Mitsue. Mitsue terjungkir dan terjatuh jauh ke bawah jurang. Kenji dan Yui langsung turun ke jurang untuk membantunya, dan apa yang terjadi? Mitsue tidak bisa berdiri, kaki dia patah. Sehingga Kenji dan Yui memapa ibunya itu. Anjing liar itu masih kelaparan dan terus mendekat. Kenji berusaha melindungi ibu dan adiknya itu dengan melemparkan barang-barang yang tersisa di tas mereka. Anjing itu tidak gentar sama sekali sehingga terus mendekati mereka. Mitsue dan kedua anak-anaknya itu pun saling berpegangan satu sama lain. Mereka sudah pasrah dengan apa yang akan terjadi. Tiba-tiba nasib baik datang tepat pada waktunya. Dari jauh datang sebuah kereta. Anjing-anjing itu pun pergi. Dan Mitsue, Kenji, dan Yui pun masuk ke dalam kereta. Ketika sudah di dalam kereta, mereka ditanyai oleh seseorang yang menolongnya. Jadi kalian bersepeda dari Tokyo, lalu di mana ayah kalian? Ujarnya. Mendengar pertanyaan itu membuat Yui dan Kenji menangis. Kemudian diikuti juga oleh Mitsue. Di lain tempat, tubuh Yoshiyuki terdampar di tepi pantai. Dirinya dikerumuni oleh para gagak dan ternyata dia masih hidup. Yoshiyuki kemudian berjalan dengan tubuh yang lemas, tak tentu arah. Lalu saat sudah tidak kuat, dia bersandar pada sebuah mobil. Dia mengangkat tangannya untuk meminta tolong. Waktu dia mencoba berteriak, dia tidak bisa mengeluarkan suara sedikit pun. Dan dia pun teringat membawa smoke sight, asap penanda. Dia pun menyalakan alat itu dan keluarlah asap yang banyak. Dengan feeling yang kuat, sengaja Mitsue melihat ke arah luar jendela dan betapa terkejutnya dia setelah melihat Yoshiyuki masih bernapas. Dia benar-benar senang dan segera menjemput Yoshiyuki untuk masuk ke kereta. Di hari ke-108, Yoshiyuki dan keluarganya sampai di kampung halaman Mitsue. Mitsue melihat ayahnya sedang memancing di pantai dan memanggilnya. Tahun 126 hari kemudian, Mitsue dan yang lainnya pun mulai terbiasa tinggal di Kagoshima. Yoshiyuki bekerja sebagai nelayan, Mitsue bertani, sedangkan Yui sedang belajar menenun. Pada suatu sore menjelang malam, tiba-tiba Yoshiyuki dan masyarakat di lingkungannya dikejutkan dengan suara bel yang menyala tiba-tiba dan jam yang hidup kembali. Semua orang pun keluar dari rumahnya dan menyaksikan satu persatu lampu mereka menyala. Beberapa hari pun berlalu. Setelah semuanya kembali normal, Yoshiyuki memutuskan untuk kembali ke Tokyo. Seluruh jalanan dibersihkan dari sampah-sampah dan segala hal yang lain, dan Tokyo pun mulai melakukan pembenahan secara total. Ketika Mitsue mengantarkan bekal Yoshiyuki, dia mendapat sebuah kiriman dan isinya adalah foto mereka saat bertemu komunitas sepeda. Mereka pun tersenyum dan teringat kejadian itu. Akhir cerita, Yoshiyuki dan
keluarganya bisa melakukan rutinitas seperti biasa dan hidup bahagia. Pesan yang bisa diambil dari film ini membuat kita sadar bahwa secanggih apapun teknologi akan tidak berarti tanpa adanya listrik. Jadi kita harus bisa hidup tanpa listrik dan belajar hal yang tradisional karena itu akan berarti suatu saat. Oke sob, sampai di sini dulu video kali ini. Terima kasih sudah mampir di dunia film. Sampai jumpa di video-video berikutnya.